biar kita kasih gambaran lah, kasih Iya, gambaran ke iya, kita iya. biar aku kalau mau bikin klinik gue harus modal segini nih gitu. Kalau modal, kalau udah punya Mulai. bangunan sih kayaknya nggak begitu banyak. Oh jadi karena kan harus mendirikan bangunan, iya, izin-izinnya. Bikin CV PT itu perlu ada perlu kemarin tuh ongkos. ada. Oh, ada. Range-nya tuh 20 sampai 30-an. Untuk pembuatan CV dan PT-nya itu. Terus untuk kalau bangunan ya itu kan tergantung kalau harganya ya, kalau jadi itu kan lokasi. emang udah ada misalnya modalnya itu kita tuliskan. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Noni. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, kita kedatangan Dokter Indah. Jadi Dokter Indah ini adalah owner dari klinik yang ada di daerah Cibinong, klinik apa namanya? Karangan. Ya, beliau adalah ownernya dan di sini kita mau cerita, mau sharing gimana sih tahap-tahapnya. Terus gimana kepikiran bisa untuk membangun klinik setelah lulus dari dokter, karena selisihnya kita cuma 1 tahun. Jadi aku angkatan 2013, Dokter Indah adalah 2012. Jadi selisih 1 tahun, aku baru selesai ISIP. Tapi Dokter Indah sudah punya klinik, luar biasa sekali. Ini kita mau serap ilmunya dari sini biar teman-teman yang mungkin udah kuliah di kedokteran ataupun dia mau berminat mau jadi dokter nantinya, jadi tahu nih gimana sih caranya kalau memang mau bikin klinik, stepnya apa aja, apa yang perlu disiapin, kayak gitu. Nah, ini mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kenalan dulu ya Dok. Silakan perkenalkan diri. Hai, saya Dokter Indah, saya lulusan Yarsi angkatan 2012, lulus internship baru kemarin 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Ya, hanya Asal itu. SMA? Dari SMA 1 Cibinong. Cibinong, memang dari sini dekat Ya. rumah juga ya. Oke, jadi sekarang kita tadi sudah kenalan bahwa Dokter Indah adalah angkatan 2012 dari FK Yarsi dan lulus tepat waktu juga. Alhamdulillah. Dan sekarang udah bikin klinik gitu. Ya. Bisa boleh diceritain nggak sih kenapa awal-awalnya kok kepikiran bisa memulai untuk bikin klinik setelah ISIP? Apakah sebelumnya sudah ada, meneruskan atau gimana? Sebelumnya udah ada, jadi ini terbentuk 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, 2000 berarti 2018. 3 tahun Ya. dari 2020. 2000 ya. 2017. Awalnya ini BPM ya, bidan praktek mandiri. Oh. Yang sebelumnya ibu saya itu adalah bidan. Oh, jadi oke. udah ada. Jadi kita cuma nerusin untuk menambahkan dokternya. Jadi cuma diganti untuk perizinan jadi menjadi klinik aja. Oh, jadi sebelumnya memang Ibu Dokter Indah itu adalah bidan dan sudah membuka praktek mandiri. Iya. Terus selanjutnya setelah dokter lulus terus mencoba untuk Ikut mengembangkan gitu. mengembangkan. Sebelumnya juga emang di sini tuh sebenarnya sudah ada dokter. Oke. Ya, sudah ada dokter dengan jumlah 3 dokter. Jadi saya hanya melanjutkan sebenarnya. Oke, jadi melanjutkan. Jadi Ya, sudah ada. udah. Berarti statusnya sebagai ya mengatur semua Iya. yang ada di klinik ini. Oke, sekarang kita ngomongin kliniknya ini Dok ya. Sebenarnya kalau klinik itu gimana sih step-stepnya kalau memang kita beringin atau bermaksud untuk membuat klinik itu stepnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Yang Banyak banget gitu. Iya, banyak banget sebenarnya ya. Kalau dulu mungkin enggak. Tapi untuk sekarang ini lumayan banyak. Yang pertama itu pembuatan seperti PT. Oh, harus ada PT dulu, bikin PT dulu. Bikin PT dulu. Oke. Di PT, yayasan atau CV ya. CV. Ya, Kalau dari klinik ini kita CV. Oh, CV. CV. Boleh ya, pilih pilihan yang Tergantung maunya apa. Kita CV Al-Amin. Biasanya kalau udah buat itu baru kita mengajukan ke misalnya kalau kan belum punya gedung, kita harus izin IMB kayak izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan. Oke. Ada izin mendirikan bangunan, terus ada izin perizinan tanahnya harus sudah bersertifikat, Oke. misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya dari komponen kliniknya itu harus ada apa aja sih syaratnya? Kalau di klinik itu Dokter, kalau kita gitu. kalau kita kan ini karena klinik BPJS ya. Hmm. Jadinya harus ada minimal
3 dokter. Ada 3 dokter. Ya, 3 dokter umum, harus ada dokter gigi, 1 dokter gigi, ada kebidanan. Bidan. Bidan ada berapa di sini? Di sini bidan ada 7. Ada 7, udah nggak cukup tangannya. Nggak ada 11 terus? Iya, terus ada lab, laboratorium, apotik wajib. Masih ada ya? Lab, apotik. Terus di sini ada rawat inap kah? Ada rawat inap tapi untuk yang lahiran saja. Lahiran saja, karena sebelumnya memang praktek bidan dan di situ sudah ada di situ gitu ya. Nah, terus ngomong-ngomong soal tadi kita udah lihat syaratnya secara overview dulu. Terus tadi ada apa aja yang harus dimulai, itu gimana sih mulainya? Maksudnya kan tadinya kan praktek bidan saja nih, kita gimana ngerekrutnya dokter? Ada yang rekrut dokter? Oh, itu sih karena mama saya masih koas. Oh gitu, oh jadi pas masih koas itu terus, wow keren. Masih koas, waktu itu sih karena nggak tahu ya kan, karena masih koas kan belum terjun langsung, jadi kita bingung harus punya izin praktek dokter kan, karena kita kan kalau mau buat ini kan harus ada SIP misalnya kayak gitu kan, SIP minimal ada berapa dokter gitu kan, sedangkan saya masih koas waktu itu. Iya, jadi waktu itu ibu saya yang mencari semua dokter. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang kalian tunggu. Berapa sih modal awal untuk membangun klinik? Mungkin ini udah dirintis dari awal ya, mungkin ya yang kira-kira biar kita kasih gambaran lah, gambaran ke kita biar kalau mau bikin klinik gue harus modal segini nih gitu. Kalau modal, kalau udah mulai bangunan sih kayaknya nggak begitu banyak. Oh ya. Jadi karena kan harus mendirikan bangunan, iya, izin-izinnya. Bikin CV PT itu perlu kemarin tuh ongkos ada range-nya tuh 20-30-an untuk pembuatan CV dan PT-nya itu. Terus untuk kalau bangunan ya tergantung harganya ya. Jadi kan emang udah ada misalnya modalnya itu kita tuliskan, kalau kita tuh kemarin tuh 200 ya kalau minimalnya 200 itu. Jadi untuk misalnya kayak alat dokter gigi, terus untuk kebidanan misalkan kasurnya, bednya, segala macam itu dibelikan itu totalnya kisaran. Jadi pas buat CV kita udah menuliskan enggak kayak gitu, cuman langsung uang gitu aja, dia tidak dirinci enggak ya, jadi cuma menyatakan bahwa modal yang dikeluarkan saat itu adalah boleh sebut ya tadi kita 200. Nah untuk keseluruhan yang lainnya itu sudah 200 itu atau ada karena kita udah punya bangunan sih, jadi bangunannya nggak beli, kecuali kalau memang kalian perlu sewa atau itu mungkin bisa lebih ya, karena kan mungkin perlu beli tanah yang harganya juga lumayan ya. Karena ini apalagi di tempatnya nggak ramai. Di sini termasuk. Nah, ngomong-ngomong tentang klinik, ada klinik kan, kita ada klinik ini klinik swasta, ada yang BPJS gitu kan dok ya. Nah kalau klinik Karanggan ini bentuknya bagaimana? Kalau klinik ini kita klinik BPJS sudah bekerja sama dengan BPJS itu 2 tahun. Oke, udah BPJS berarti ya. Berarti yang datang ke sini bukan cuma pasien swasta. Iya, pasien umum ada pasien BPJS-nya juga. Sudah 2 tahun ya? Oke, 2 tahun. Biasanya tuh kalau BPJS kita itu mikirnya kalau nggak salah berapa sih, 7.000 kah? 10.000 ya? 10.000 per orang. Iya. Itu kan namanya kapitasi ya kalau nggak salah ya. Nah, kapitasi. Kalau klinik Karanggan ini sudah punya berapa orang yang dinaungi oleh klinik Karanggan sebagai vaskes primernya? Alhamdulillah sudah ada 3.000. 3.000 hitung ya. 3.000 dikali 10.000 per bulan. Itu per bulan ya. Bulan pasti dapat segitu. Ya. Nah, belum lagi untuk klaim seperti suntik KB, misalnya lahiran, status. Itu tidak ditanggung atau bagaimana? Bukan tidak ditanggung, jadi kita klaim lagi. Oke, jadi setelah dapat itu tuh bulat saja nih ya. Terus kalau misalnya pasiennya datang melahirkan, suntik KB, terus misalnya cek gula darah, kolesterol. Mereka pastinya nggak bayar kan? Nggak bayar, cuma dari klinik bisa ngeklaim. Oke. Emang banyak kriterianya, misalnya untuk gula darah contohnya sebulan sekali. Kalau keluar dari situ ya bayar sendiri. Jadi bisa diklaim kalau memang itu sesuai dengan syarat yang
yang BPJS tentukan Iya. gitu ya. Oh gitu, aku pikir tuh 30 udah gitu. Terus ini karyawan tadi saya hitung ada sekitar lebih dari 10 ya, 11-12an lebih. Iya. Itu gajinya dari mana? Dari yang Ya, kapitasi itu? Kapitasi itu buat buat menggaji semuanya? Sekarang kita masih banyak pasien umumnya, jadi masih bisa kebantu lah sebenarnya untuk oke. itu kan, karena nggak mungkin kita menggaji dokter bidan dengan kecil gitu kan ya, udah capek. Jadi itu ada standarnya gitu, UMR gitu. Enggak, UMR kita per duduk ya, di sistemnya per duduk kita hitung, terus per pasien kita hitung. Oke, jadi kalau dokter nih misalnya, kalau dokter berarti duduk dapat uang duduknya, terus nanti per pasien dapat lagi. Iya. Oke, luar biasa sekali. Bikin, Aduh, kita bikin ya Pak Dewa ikut. Kalau siapa tahu nih mungkin ada yang berpikir oh iya mungkin gak nih, ternyata dari Dokter Indah ada nggak sih tips buat teman-teman yang mungkin dia baru mau lulus terus dia masih galau kayak aku, dia baru selesai SMP aku galau nih, aku jadi pengangguran. Masih jadi pengangguran karena kan SR belum keluar, kita mau daftar kerja juga yang resmi itu nggak bisa, jadi masih menunggu. Terus kalau misalnya karir dokter nih dok, misalnya ada tips nggak buat teman-teman buat karir dokter sebenarnya nggak harus jadi dokter yang praktik secara klinis terus atau dia nanti akan jadi dokter spesialis, bisa kok ada kesempatan lain di luar itu, mendirikan klinik terus nggak ikut kerja nggak apa-apa karena kan udah ada dokter umum. Tergantung sih pasiennya di mana ya. Kalau misalkan emang dia sukanya untuk terjun langsung ke pasien, ya harus lanjutin sekolah lagi mungkin sekolah spesialis gitu. Kalau misalnya ini passionnya maksudnya di manajemen ya bisa ikut S2 misalnya mas. Terus banyak kan kalau sekarang lah ya. Atau jadi memang banyak pilihan selalu jadi dokter itu sebenarnya nggak mulu harus kalian praktek secara klinis, tapi sesuai passion kalian juga bisa, kalian bisa kalau memang di manajemen bisa ambil S2-nya manajemen. Kalau mungkin penelitian bisa juga tuh ambil yang bagian penelitian yang mau. Jadi memang sesuai passion biar kalian itu ngerasa enjoy gitu kalian dok. Buat tips teman-teman yang mau buka klinik dok, harus ngapain dulu sih dok? Niat. Oke, pertama niat. Kalian harus punya niat dulu. Terus modal sih. Minimal segitu tadi. Ya, minimal. Coba search di Google dulu ya, syarat dan cara mendirikan klinik. Ini ada ya. Ada. Nanti kalau nggak ada, DM aja. Boleh ya, nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya ya, Instagramnya nanti ada di bawah sini. Kalian boleh follow dan tanya ke Dokter Indah langsung. Insya Allah kalau tidak sibuk dijawab. Oke, mungkin itu dia ya, itu dulu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian yang mungkin sudah jadi mahasiswa kedokteran atau berniat jadi dokter nantinya, kalian lebih kebayang lagi kalau menjadi dokter itu bukan cuma jadi klinisi saja, kalian punya kesempatan untuk yang lain juga, tergantung dari passion kalian gitu. Nah, kalau memang kalian ada kritik, saran, komentar, silahkan tulis di bawah. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dulu videonya. Kalau ada pertanyaan tambahan boleh DM langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.